Halo, selamat datang di YouTube channel Parent Life. Di kesempatan kali ini, aku konten bareng anakku, ya. Ya karena kebetulan yang bantu aku pegang Merapi ini lagi nggak berangkat, lagi nggak masuk, jadi aku tetap harus ngonten. So aku bawa Merapi konten. Oke, di kesempatan kali ini aku pengen bercerita tentang hal-hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi ketika lagi hamil dan ketika setelah melahirkan, agar bunda-bunda terhindar dari yang namanya stres berat. Say halo. Halo. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa wanita hamil itu mengalami banyak perubahan hormon yang bisa banget tuh mempengaruhi kondisi psikologi bunda-bunda yang lagi hamil. Jadi nggak heran ya ketika ibu hamil itu perasaannya jadi lebih sensitif, mood swing, terus mudah marah, mudah lelah, mudah tersinggung. Itu wajar. Itu wajar ya, karena ada yang namanya perubahan hormon yang ternyata sangat mempengaruhi itu gitu. Ngomongin soal hamil dan melahirkan ya hamil dan melahirkan itu ternyata amazing banget ya. Kita sebagai ibu hamil, sebagai officially jadi ibu, pertama kali pengalaman jadi ibu, itu dituntut buat sebagai wanita hamil dan sebagai ibu itu dituntut untuk memiliki toleransi yang tinggi dan dituntut juga untuk memiliki kesabaran yang tinggi. Gimana nggak dituntut untuk sabar ya bun ya? Memasuki trimester pertama itu mengalami morning sickness, dan cara hadapinnya juga cuman harus sabar ya, harus dengan trik tapi juga harus dengan sabar juga. Memasuki trimester akhir juga itu posisi sulit menemukan posisi yang enak gitu ya, nggak ada PW-nya, duduk nggak PW, rebahan nggak PW, berdiri apalagi cepet capek. Itu kalau nggak sabar itu kalau nggak sabar itu pasti banyak nggak moodnya gitu. Dan sabarnya itu nggak selesai saat hamil aja ya bun ya. Ketika melahirkan itu menjelang persalinan juga mungkin banyak keluhan ini itu, dan solusinya juga cuman ya udah ini efek kehamilan, nggak ada solusinya, nanti hilang sendiri kok ketika sudah melahirkan gitu. Contohnya aja aku tuh pas hamil ada gingivitis gitu, dan itu katanya efek hormon, jadi nggak ada obatnya. Ya udah, cuman bisa diantisipasi dengan cara lebih menjaga kebersihan gitu. Terus setelah bayinya lahir juga masih harus tetap sabar ya, harus bisa kompromi, harus bisa toleransi, karena setelah bayinya lahir kita mengurusi newborn, kita belajar hal baru, kita melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Selain itu juga mungkin menemani bayinya begadang, otomatis harus sabar ya. Kalau nggak sabar itu udah berantakan ya. Nah itulah kenapa akhirnya aku pengen bahas hal-hal yang perlu diantisipasi atau diwaspadai untuk menghindari stres bagi ibu hamil. Yang pertama, bunda itu harus berusaha sadar secara penuh bahwa bunda tuh sekarang lagi hamil. Nah, maka terima dan kompromilah segala perubahan yang ada, termasuk perubahan mood dan perubahan fisik juga ya bunda. Dulu di awal-awal kehamilan aku kan belum paham gitu ya, bahwa ternyata kehamilan itu harus menghadapi banyak perubahan ya, termasuk perubahan mood, termasuk perubahan kesehatan secara fisik gitu ya. Dan aku dulu pas awal-awal kehamilan tuh sering ngeluh, aku tuh kenapa rasanya tuh nggak enak, tapi aku tuh nggak tahu kenapa kayak gitu. Kemudian setelah banyak dinasehati dan dikasih masukan bahwa oh ya gitu, wanita hamil tuh memang mengalami banyak
perubahan fisik, perubahan mood dan lain sebagainya, dan itu normal. Itu akhirnya aku jadi kayak lebih bisa menerima bahwa oh ya hamil ya kayak gini gitu. Yang kedua itu minta kerjasamanya dengan pasangan. Ini buat Pak Mil ya, Pak Mil, tolong kerjasamanya ya Pak Mil. Iya, memang wanita yang hamil, emang bunda yang hamil, tapi peran laki-laki, peran suami, peran pasangan juga penting nih, penting banget. Nggak cuman diri bunda yang nggak cuman bunda yang harus jaga diri, jaga kesehatan demi janin. Pak Mil juga harus turut serta berperan di situ. Nah, buat Pak Mil diharapkan selalu support ya ke Bu Mil. Bu Mil itu lagi menghadapi masa yang enggak mudah gitu. Jadi Pak Mil yang terutama Pak Mil harus bisa sabar dan harus bisa jaga sikap. Nah, kalau Pak Milnya nggak bisa sabar, kurang bisa jaga sikap, kurang bisa jaga perasaannya bunda, kurang bisa jaga perasaan Bu Mil gitu ya, itu kacau. Nah, kalau bunganya kacau, janin juga bisa ngerasain loh. Nah, jangan salah, kalau walaupun masih dalam kandungan, bayi itu bisa mengalami trauma. Ini ada cerita dari psikolog yang aku temui ya. Dia cerita kalau ada anak yang sebenarnya dia nggak introvert, tapi dia takut sama keramaian. Setelah ditelusuri traumanya, dia itu ternyata pernah mengalami perampokan ya. Jadi ibunya itu saat mengandung dia mengalami perampokan. Menjaga ibu hamil itu sama dengan menjaga anak kita di dalam kandungan ya Pak Mil, maka itu penting banget ya dilakukan. Dan yang ketiga, datanglah lelah yang mengasihi, menemani dedek bayi begadang, menyambut tamu-tamu yang datang, mempersiapkan tasyakuran dan akikah dan juga lain-lain. Bunda jangan lupa bersenang-senang ya, selagi ada kesempatan meski itu sebentar. Manfaatin untuk me time, manfaatin untuk bersenang-senang, melakukan hal yang bunda senang, agar bunda tetap siap, tetap rileks menjalani hari-hari bunda, menemani dedek bayi dan mengasihi dedek bayi. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa aku bagi. Semoga bisa jadi antisipasi ya, semoga bisa jadi reminder buat Bumil, terutama Bumil hamil anak pertama, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.